kula sampun 8 tahun mempelajari teng Yudbe Yai. Terus kula pelajari, kula terus dapatkan dalam kolbu saya, karena saya sebelumnya mempelajari di Torekoh Koduriya Naksabandi, Sataria, Kolidia, terus Sataria Rifaiyah. Tapi ternyata kula niku dereng puas karena cara pembimbingan dari para torekoh terputus. Satu, karena gurunya wafat, guru-guru yang dari torekoh-torekohnya wafat, jadi terpaksa kita kehilangan tongkat. Dan begitu saya kehilangan tongkat, jadi saya mencari tongkat baru untuk bisa sampai kepada Allah. Karena tujuan kita bukan mencari ganjaran dan bukan mencari pahala, tapi tujuannya hanya menuju kepada Allah, supaya kita bisa pada saat pulang ke rahmatullah, kita bisa senyum di hadapan Allah dan Rasulnya. Terus saya mempelajari 8 tahun, begitu ada petunjuk dalam kolbu saya disuruh diem Pak Kiai. Alhamdulillah, saya diem pertama 42 hari, tidak ngomong sama orang, dan saya dianggapnya orang gila, dianggapnya orang edan, orang stres, orang apa namanya jenenge itu ginjlung. Nah begitu saya terus sampai 8 tahun seperti itu, kadang-kadang 3 bulan, dan ini yang terakhir saya 7 bulan. Terus hati saya terus kepengen datang ke sini terus. Jadi makanya saya terpaksa mencari supaya ada ongkos ke Mojokerto. Ya alhamdulillah, pada 1 suro sudah nyampe ke Mojokerto. Cuma yang saya inginkan bahwa karena yang saya takut itu ketika saya belum bisa ngikuti surur asror, saya keburu meninggal dulu Kiai. Jadi saya jangan sampai kita pada saat menjelang kematian saya tidak bisa senyum dengan Allah dan Rasulnya. Karena biar bagaimanapun juga saya tidak puas dengan perjalanan saya. Dan perjalanan saya 48 tahun, bermacam-macam perjalanan, sampai terakhir yaitu mempelajari YouTube-nya Kiai Muflason. Ternyata saya dalam hatinya itu menggebu-gebu ke sini. Dan sampai hari ini saya melihat apa yang saya lihat itu di dalam kolbu saya Allah. Saya melihat lampu Allah, melihat manusia Allah, melihat siapa saja yang kulihat, semuanya Allah, Allah, Allah. Cuman bukan ragu, saya kepengennya itu kira-kira sambungan ini ibarat kabel kepada Allah, supaya kita jangan sampai nyasar gitu ya. Yang saya takutkan itu nyasar. Saya sudah omong kasarnya, saya berusaha untuk bisa pulang ke rahmatullah dalam keadaan bisa senyum. Kita juga puas pulang ke rahmatullah seperti itu. Yang saya tanyakan bagaimana kita bisa menjalankan zikir asror, sirih asror. Karena pada saat ini saya sendiri belum bisa beat, dan beatnya juga katanya nanti menjelang Ramadan. Jadi yang saya Masya Allah, yang saya inginkan supaya bisa berbeat dan pulang ke Cirebon, mumpung saya masih sudah punya rezeki dan Allah sudah mengkerikan hati saya sampai datang ke Mojokerto. Ya Allah ya Rabbi,
Dan saya menginginkannya adalah bagaimana sambungan saya sama Allah itu bisa tersambung. Karena yang saya dengar di dalam YouTube itu, ketika kita tidak ada Sirrul Asrar, yang saya takutkan itu adalah kesombongan, congkak, ria dan sebagainya. Karena rata-ratanya pada saat saya pertama di Torekoh itu, dan rata-rata orang-orang Torekoh itu awal berangkatnya itu kesombongan. Aku paling bisa zikir, aku paling bisa wirid, aku pasti paling bisa segalanya, saya paling pinter dan lain sebagainya. Itu yang saya takutkan. Makanya saya itu menginginkan, ya Allah, saya menginginkan Sirrul Asrar supaya saya bisa disambungkan oleh jenengan Kiai. Saya mohon sekali lagi, saya itu cuman pertanyaannya, ketika saya tidak atau belum beat Sirrul Asrar, tapi hati saya selalu diam, dan saya merasakan di dalam diam saya, disitulah apa yang dikatakan para mursyid bahwa diam. Kita mengingat dalam keadaan tidak ada suara dan kata-kata. Jadi saya mohon kepada Pak Kiai dengan ridho, dengan restunya, mengharapkan kami datang ke sini supaya bisa di baiat. Begitu aja Pak Kiai, terima kasih. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau ketemu singa mau rekam, ketakutan betul. Wajahnya, mimiknya itu jelas takut. Orang kalau ketemu, ini orang laki, ketemu wanita bidadari, mesti senyum. Gak mungkin malah meden. Wanita ketemu jejaka yang dia dambakan, mesti cerah. Sampai kadang ngiler gak kroso. Sama. Besok kita meninggal, yang menjemput siapa? Yang kita lihat siapa? Gerandongkah? Mak lampirkah? Atau justru hidup sejati ikukah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang hatinya sudah memegang dzikir Sirrul Asrar dan mengumandangkan, mesti hatinya dalam keadaan tentram. Ini kau laksana ketemu bidadari. Berarti maksud ayat ini kebalikannya, kalau ketemu singa mesti mimik wajahmu ketakutan. Kalau ketemu selain Allah, ya itu tadi. Berarti yang hanya bisa bertemu Allah adalah orang-orang yang sudah mencapai derajat makrifat pada Allah. Terkait makrifat yang paling rendah ataupun setengah ataupun bahkan yang paling tinggi. Memang Pak, semua hal yang seperti itu dalam benak kebanyakan manusia tidak mikir. Mengapa enggak mikir? Karena kita sudah dibikin oleh nafsu dalam diri kita tentang kehidupan, kenikmatan dunia, laksana kekal. Sehingga dalam surat Ibrahim ayat 3 Allah katakan,
wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Mereka menjadikan kesenangan dunia ini laksana kekal, abadi. Kalau sudah masuk di arah sini, alal akhirah, mesti kita lalai hari-hari kematian. Makanya kalau ada orang bertobat karena sudah hancur dunianya, itu wajar, Pak. Wajar. Kalau sudah tua kita ini terus baru mikir masalah itu wajar. Biasa. Tapi yang luar biasa ketika saat kau secara fisik jaya, secara fisik masih sehat, Anda sudah memikirkan masalah akhirat. Memikirkan nasib rohaniah Anda kepada Allah. Ini luar biasa. Dengan begitu Bapak Ibu, ngene iki kula boleh mboten tego. Gitu ya. Sebetulnya tentang beat itu lebih kami utamakan secara rohaniah. Kalau secara rohaniah, Anda ini, siapapun Anda, kalau hati sudah klik tentang sirul asror, ya, terus di situ sudah mempraktekkan, sebetulnya secara hakikat Anda ini sudah dibeat oleh Allah. Cuman syariate tetap sampean tuntut niku wau. Ya wis ora apa-apa. Nek iku tuntutan jenengan secara syariat, terus pundi melih. Tapi saya berani jamin, saya siapa? Maksudnya Allah. Sing berani jamin itu cuman Allah. Apa yang sudah saya terangkan, kata Allah, yang tertampil di dalam Al-Quran ataupun di dalam ayat-ayat yang bersifatkan kauniyah, yang namanya pertolonganku pasti akan kuberikan hanya terhadap hambaku yang sudah kembali kepadaku. Lah, urusan kembali ada kalanya sudah sampai pada tujuan atau belum sampai pada tujuan. Kalau melihat dari surah Al-Ahzab, liman kana yarju, keinginan hati siapapun yang ada keinginan untuk bertemu Allah. Orang pinter gak pinjem duit sembarangan. Lihat deh, ada loh yang nomor HP-nya sudah 3. Cara untuk bertemu inilah yang jarang para masayih mau menjelaskan. Akhirnya kita larinya di tempat. Tidak tahu arah kemana. Akhirnya jangan heran kalau kebegal dengan sifat-sifat yang Allah larang. Tapi jikalau ada pengertian, kefahaman, setidaknya itu bisa untuk sebagai rem kita untuk tidak mengikuti apa kepentingan nafsu di dalam sifat yang Allah cela. Aku yakin. Karena jenengan tahu, oh ini enggak boleh, oh ini boleh. Karena pengetahuan ilmu itu. Maka menurut kami, ilmu adalah sesuatu sebagai proses yang terpenting terlebih dahulu bagi si salik sebelum menjalankan suluk. Kita akan mau bepergian, terlebih dahulu harus mengetahui alamatnya. Kemana ini? Di mana alamat lengkapnya? Jalannya itu gimana? Kita harus mengantongi. Sebab jikalau kita berangkat aja, mana yang kita tuju kita tidak tahu, itu namanya
wong belakrak. Orang yang tidak tahu arah. Makanya mengapa sih di dalam hikam itu dikatakan ilmu tasawuf itu wajib khusus bagi orang-orang yang sudah hatinya itu bisa menerima tentang perjalanan menuju Allah. Istilah wajib bagi golongan thariqah untuk ngaji ilmu tasawuf, wajib. Sebab dengan begitulah nanti akan memberikan jejak, menjejakkan tujuan itu hanya kepada Allah. Bapak Ibu hadirin, bagaimana caranya kita berzikir yang dimaksud bisa sampai pada Allah? Umpama tak praktek nih ngeten, Pak. Apapun aktivitas yang panjenengan hadapi, apapun keadaan yang Allah hadapkan, sudah jenengan harus wukuf kolbi dulu. Diamlah hati Anda, jangan berbicara tentang apapun, hanya merasakan kehadiran Allah, wujudnya, urip itu. Udah, di situ nanti jenengan akan diperjalankan Allah di dalam makom muraqabah. Artinya apa? Jenengan nanti akan ditanamkan Allah rasa cinta rindu untuk bertemu Allah dengan bukti hati jenengan tidak akan mengakui sumber keadaan itu dari makhluk, apakah makhluk diri kita maupun orang lah, ndak akan. Justru dalam hati jenengan akan digiring Allah dalam satu zona di mana pengakuan atas sejatine urip itu sing agawe. Itu caranya, Pak. Mboten lama kok. Mboten butuh waktu lama. Udah setelah itu oke. Berjalanlah terus aktivitas itu. Berenanglah kau di samudra itu. Dengan satu posisi serahkan semua apa yang menjadi kehendak Allah di situ. Biar Anda itu ditenggelamkan silahkan, tidak ditenggelamkan ya silahkan. Wis manut mawon, itu caranya. Dalam arti kata lain, ketika kita menyelesaikan satu persoalan, hati jangan arep-arep buah dari persoalan. Jangan. Cukup hatimu itu bersandar, hanya Allah itu yang menjalankan. Udah itu aja. Buahnya nanti kan sesuai. Kalau jenengan ini arep-arep buahe, berarti tanda kita tidak bersirul asror. Rugilah Pak kita. Ini namanya seseorang itu meraih dunia tapi meninggalkan akhirat. Padahal Rasulullah mengatakan wal yaumal akhirah. Modal Anda ada keinginan bertemu Allah, masuk di dalam makom muraqabah dengan membawa dzikir sirul asrar, itulah Anda akan bisa masuk ke alam akhirat. Ya ini sing tak maksud alam di mana sudah tidak ada siapa-siapa kecuali aku Allah. Wa dzakarallaha katsiran, dan itu tidak lepas dari zikir Anda yang terus Al-Ahzab 21 tadi. Ya iki Pak teladani Rasulullah. Rasulullah tidak pernah berbicara tentang Syiah. Aku Syiah, aku Sunni, aku Muhammadiyah, aku NU, tidak pernah. Rasulullah hanya mengatakan ana Abdullah. Aku hanya mengabdi kepada Allah. Kalau bicara tentang Islam, ana muslimun. Hanya itu. Enggak pernah mengatakan aku sufi. Enggak. Sementara kita sibuk dengan label-label itu.
aku NU, aku Muhammadiyah, aku Sunni, aku Syiah dan lain sebagainya, aku Sufi dan lain sebagainya. Kita itu sibuk ngomong itu, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Hasud, iri sama yang lain. Apa yang ditebarkan nafsu? Dijadikan nafsu sebagai lahan kesempatan untuk menabur permusuhan. Ini. Ayo kita kembali bagaimana Rasulullah berkata bagaimana. Enggak pernah menyebut aku sunnah, aku NU, aku Muhammadiyah, aku LDII, aku Syiah, aku enggak. Ana Abdullah. Saya sebagai pengabdi kepada Allah. Hanya itu.